Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Amin seperti biasa. Kita bahas materi tentang mata pelajaran IPS. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk Indonesia. Setelah seminggu yang lalu atau materi yang lalu, kalian membahas mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Mari kita lanjutkan. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap menerima pelajaran. Baik, kita langsung menuju ke pelajaran, yaitu pertumbuhan dan kualitas penduduk. Apa itu pertumbuhan penduduk? Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan yang mengurangi jumlah penduduk. Itulah pengertian pertumbuhan penduduk. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk itu ada 3. Yang pertama adalah kelahiran. Istilahnya adalah natalitas. Ya. Di Indonesia ini tingkat kelahirannya masih cukup tinggi. Kenapa demikian? Karena yang pertama masih banyak perkawinan atau pernikahan pada usia muda. Yang kedua, masih banyak keluarga yang tidak menerapkan keluarga berencana, sehingga tingkat kelahiran masih cukup tinggi. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kematian. Kematian yang cukup tinggi bisa mengurangi pertumbuhan penduduk suatu negara atau suatu wilayah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah migrasi atau perpindahan penduduk. Baik penduduk itu keluar dari suatu negara atau istilahnya emigrasi, atau masuk ke suatu negara yang disebut dengan imigrasi. Besarnya jumlah arus mudik warga pada setiap libur Lebaran di beberapa kota dan daerah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir bisa jadi menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk memang terus bertambah. Setidaknya, data terbaru menunjukkan pertambahan populasi atau jumlah penduduk di Indonesia dalam lebih dari 1 dekade terakhir memang kembali menunjukkan tren peningkatan yang cukup tajam. Pertambahan jumlah penduduk Indonesia sebagaimana perkembangan populasi dunia dalam beberapa tahun terakhir memang terus bertambah. Saat ini, penduduk dunia telah mencapai jumlah lebih dari 7 miliar jiwa. Ledakan penduduk dunia yang terjadi sejak tahun 1900 bertambah seiring peningkatan jumlah kelahiran dan penurunan jumlah kematian. Ledakan penduduk dunia terutama diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang besar, khususnya di negara-negara berkembang. Indonesia yang jumlah penduduknya merupakan yang terbesar keempat di dunia juga menghadapi ancaman ledakan penduduk. Setidaknya dari catatan sejarah, jumlah penduduk Indonesia meningkat 5 kali lipat tiap 100 tahun. Berdasarkan sensus yang diadakan pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1900, jumlah penduduk Nusantara hanya berkisar 40,2 juta jiwa. Namun pada tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia sudah menjadi 205,8 juta jiwa. Pada sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia telah meningkat menjadi 237,6 juta jiwa. Ancaman ledakan penduduk akan menjadi pekerjaan rumah yang berat karena akan meningkatkan beban yang harus ditanggung berbagai pihak untuk mengantisipasi bonus demografi yang bakal terjadi. Karena jumlah penduduk yang berlebihan dan tidak produktif bisa menjadi bumerang bagi sebuah bangsa. Baik, kita masuk kepada kualitas penduduk.
Kualitas penduduk adalah keadaan penduduk baik secara perorangan maupun kelompok berdasarkan tingkat kemajuan yang telah dicapai. Ini berdasarkan Human Development Index ya. Jadi indeks pembangunan manusia. Nah, kualitas penduduk ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, tingkat pendidikan. Yang kedua, tingkat kesehatan. Yang ketiga, tingkat pendapatan. Kita lanjut ke tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang atau suatu penduduk itu bisa menggambarkan kemampuan penduduk dalam menguasai iptek atau ilmu pengetahuan. Tahun 2018, penduduk Indonesia rata-rata lama bersekolah hanya mencapai 8,58 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP. Jadi rata-rata penduduk Indonesia itu masih bersekolah hanya sampai tingkat SMP atau SLTP sederajat. Yang kedua, kualitas penduduk ditentukan oleh tingkat kesehatan. Indikatornya adalah yang pertama, angka harapan hidup, yang kedua, angka kematian bayi. Nah, angka harapan hidup itu apa? Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup atau usia yang mampu dijalani penduduk sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Nah, tahun 2018, alhamdulillah, harapan hidup sejak lahir sampai meninggal di Indonesia itu mencapai rata-rata 71,20 tahun. Artinya rata-rata penduduk Indonesia itu bisa mencapai 71 tahun lebih. Yang kedua, tingkat kematian bayi. Ini bisa mempengaruhi tingkat kualitas penduduk dalam hal kesehatan ya. Apa itu tingkat kematian bayi? Banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Nah, ini faktor tingkat kematian bayi ini dipengaruhi oleh pemenuhan gizi, kesiapan fisik saat proses persalinan dari ibu, pemerataan fasilitas kesehatan, ketersediaan obat-obatan, tingkat pendapatan penduduk, dan tingkat pengetahuan serta pendidikan masyarakat. Yang ketiga, kualitas penduduk ditentukan oleh tingkat pendapatan. Pendapatan per kapita suatu negara adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara dibagi dengan jumlah penduduk negara tersebut. Baik anak sekalian, untuk materi Bapak pada kali ini cukup sampai di sini. Silakan nanti kalian bisa pelajari dari sumber-sumber lain, baik dari buku paket maupun dari internet tentang pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk Indonesia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini 20 kali. Tuh. Segini 20 kali. Bayangin, bayangin. Ngisi segini. Kali ini saya dengar panik di pasar. Selamanya saya dari bayi sampai tua baru sekarang ini kok. Di pasar 2000 sekali mandi. Tadi berbondong-bondong. Biasa sulit ini 1 hari saya belum mandi mas. Ya ini mungkin kendala di Yogyakarta baru kali inilah dengan pembangunan hotel yang begitu pesat, imbasnya ke warga. Nah, amdalnya bagaimana kemarin gitu loh, kok bisa meloloskan ada izin bangunan hotel yang
evaluasi lagi Pak untuk izin-izin pembangunan hotel yang menggunakan sumur-sumur seperti itu kan merugikan masyarakat kecil pengguna sumur tradisional